Sebagaimana tentramnya hati ketika berzikir kita, tentram hati kita itu. Rindu kita seperti itu. Tidak melayang-layang dia. Berzikir kita tentram hati, kita lihat makhluk Allah, ingat itu ciptaan Allah. Ini termasuk namanya madad ilahi. Madad ilahi itu artinya bantuan Allah. Madad ilahi. Bagaimanapun kita belajar tentang khusyuk, kita pandai mengajarkan orang bagaimana sembahyang itu supaya khusyuk, tahu kita tentang metodenya, pandai kita mengajarkannya bagaimana sembahyang itu khusyuk, tapi dia tetap tidak khusyuk. Ada orang pandai mengajarkan tentang bagaimana cara sembahyang supaya khusyuk, tapi dia pun sembahyang tidak khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk ini merupakan madad ilahi, bantuan Allah. Belajarlah kita kemana-mana tentang cara sembahyang khusyuk itu. Bukan tak elok-elok, tapi kita mesti ingat khusyuknya sembahyang itu merupakan madad ilahi, bantuan Allah, yang Allah hanya berikan kepada orang yang siap untuk menerima bantuan itu. Kalau tidak siap, Allah tidak berikan. Dengan apa? Dengan membersihkan hati tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadda quluba awliyaihi bimadil wifaq wa saqahum biladhizi munajatihi sharaban azbal madhaq wa rafa'a qadrahum fa'ala dhikruhum fid dini wafaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la munazi'a wa la musyaqa, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi ala al-itlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asbaqin nasi ila al-jihadi wal infaq, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil insyiqaq. Amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, diberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga pada malam yang barakah ini kita dapat berjumpa kembali untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul ashirah ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi.
Maka pada hikmah yang ke-110 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, wurudul amdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Bermula datangnya bantuan Allah sesuai dengan kesiapan hamba, dan cemerlangnya cahaya sesuai dengan kebersihan hati. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-110. Urudul amdad minallahi ta'ala ala abdi. Bermula datangnya bantuan anugerah Allah atas hambanya. Urudul amdad minallahi ta'ala ala abdi. Contohnya hadirin sekalian, bantuan pemberian anugerah Allah kepada seorang hamba, kepada kita, kal itmi'nan inda dzikri, seperti adanya ketenteraman hati ketika berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tentram. Dan tentramnya atau ketentraman hati itu disebut bantuan Allah atau pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musyahadati fi'lihi 'inda ru'yati syai'in min khalqihi. Contohnya yang lain lagi seperti menyaksikan, wa musyahadati fi'lihi, menyaksikan hatinya perbuatan Allah ketika melihat sesuatu daripada makhluknya. Jadi apabila kita melihat makhluk lalu hati kita ingat bahwa itu ciptaan Allah, maka ingatnya hati itu bahwa itu adalah ciptaan Allah, itulah bantuan Allah. Kita berzikir, tentram hati. Kita melihat makhluk Allah, ingat itu merupakan ciptaan Allah, itu merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datangnya bantuan, pemberian dari Allah atas seorang hamba itu datangnya kepada hamba yang mana hamba itu sudah siap menerima bantuan itu. Bantuan itu datang sesuai dengan orang yang menerima bantuan itu. Jadi Allah berikan bantuan itu kepada orang yang sudah siap menerima bantuan itu, dan Allah tidak berikan bantuan itu kepada orang yang belum siap menerima bantuan itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya kesiapan menerima bantuan itu. Kita ulang tuan-tuan sekalian, Allah akan memberikan bantuan kepada hamba yang siap menerima bantuan itu berupa ketenangan, pengakuan bahwa itu merupakan ciptaan Allah. Allah berikan bantuan itu, Allah berikan itu. Dan Allah tidak berikan kepada hamba yang belum siap untuk menerima bantuan itu. Lalu bagaimana cara mempersiapkannya supaya kita mendapatkan bantuan dari Allah itu? Adakah kita tidak mau ketika kita berzikir tenang hati kita? Tentulah kita mau. Tapi ada syaratnya. Siap kita. Dengan apa? Bitakhliyati qalbihi wa tathhirihi an sifatil mazmumah wa tahliyatihi bis sifatil mahmudah. Dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji.
Itulah dia. Makanya kita, hadirin dan hadirat sekalian, di dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini sudah bersistem. Di Besilam ini sudah bersistem. Zikir-zikir yang kita terapkan ada sistemnya, ada caranya, ada metodenya. Ya, dikenal dengan lataif itu. Ada latifatul qalbi, ada latifatul ruh, ada latifatul sirri, ada latifatul khafi, latifatul akhfa, ada latifatul natiqah. Natiqah itu di sini sebahagian kata, latifatul natiqah itu di ubun-ubun. Dan sebahagian mengatakan latifatun natiqah itu adalah di sini, ada di sini. Atau yang terakhir latifatu kulil jasadi. 5.000, 1.000 berjumlahkan semuanya 11.000. Maka hadirin dan hadirat sekalian, setiap makam yang kita zikirkan dengan zikir ismuz zat itu untuk menghilangkan penyakit yang bersarang di makam-makam itu. Contohnya di maqam latifatul qalbi ada penyakit salah satu namanya hubbud dunia. Di latifatul ruh ada penyakit namanya bahimiyah, penyakit binatang ternak. Apa dia? Sifat-sifatnya itu mengikuti hawa nafsu. Ya, di latifatul sirri ada penyakit namanya subu'iyah, binatang buas, buat keonaran, marah dan lain-lainnya. Di latifatul khafi ada penyakit namanya penyakit syaitaniyah. Dan setiap makam itu ada penyakit-penyakitnya. Dan penyakit itu wajib untuk dihilangi, tuan-tuan sekalian. Hukumnya wajib itu. Jadi kalau orang bertanya, apa hukum masuk tarekat suluk? Kalau niatnya untuk menghilangkan penyakit itu wajib. Karena haram hukumnya, sombong itu haram. Riya itu haram, iri dengki itu dilarang oleh agama, dan itu mesti dibersihkan dia. Dan cara membersihkannya itu ada diterapkan, dizikirkan oleh orang-orang suluk. Itulah diantara makna bitakhliyati qalbihi wa tathhirihi anis sifatil mazmumah wa tahliyatihi bis sifatil mahmudah. Dibersihkan dia. Jadi apabila hati kita bersih dari sifat-sifat tercela, hati kita berpakaian dengan sifat yang mulia, maka bantuan Allah akan datang kepada kita. Kenapa? Karena keadaan kita siap menerima bantuan itu. Ya, jadi kalau kita ingin menerima bantuan Allah, maka kita persiapkanlah diri kita. Dengan apa? Membersihkan hati kita dengan sifat-sifat tercela itu. Walidzalika qila khalli qalbaka 'anil awsafi az-zamimah wa hallihi bis sifatil hamidah namlahu bil musyahadah wal ma'rifah. Oleh karena itu qila, dikatakan, bersihkan hatimu dari akhlak tercela, lalu hiasi hatimu dengan akhlak terpuji. Niscaya kami penuhi hati kamu dengan musyahadah dan ma'rifah. Fakam min dzakirin la yatma'in. Berapa banyak orang yang berzikir kepada Allah tapi tidak merasakan ketenangan. Banyak. Tak mendatangkan ketenteraman hati. Padahal Al-Quran sudah sebutkan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah itu boleh menenangkan hati kita. Tetapi berapa banyak orang berzikir, fakam min zakirin la yatma'in. Berapa banyak orang yang berzikir kepada Allah tapi tidak merasakan ketenangan. Kenapa kita berzikir tapi hati kita tidak tentram? Mestinya tuan-tuan sekalian, sesulit apapun, sepayah apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kalau kita berzikir kepada Allah, tenanglah hati itu. Karena Allah sudah sebutkan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Semarah apapun kita kepada orang, kalau kita berzikir kepada Allah, hilanglah marah kita itu. Tapi justru sebaliknya, bertambah-tambah marah,
disalahkannya zikirnya itu. Sudah berzikir ribuan kali siang dan malam, pagi dan petang, tapi tidak membawa ketentraman. Kenapa? Karena bantuan Allah itu tidak datang. Wa kam min dzakirin la yusyahid, dan berapa banyak orang yang berzikir la yusyahid, tapi tidak bisa musyahadah, menyaksikan. Dia sudah berzikir dalam hatinya dengan bacaan la ilaha illallah, nafi isbat, yang artinya tiada yang berbuat kecuali Allah, la ilaha illallah. Tapi pada kenyataannya melihat kejadian-kejadian lupa kepada Allah. Dia berzikir tiada yang berbuat kecuali Allah, tiada ciptaan kecuali ciptaan Allah. Sudah melihat kenyataannya, tapi dia lupa kepada Allah. Fala illata lidzalik illa li'adami safai qalbi, maka tidak ada sebab yang demikian karena tiada bersihnya hati. Dari apa? Minal awsafi az-zamimah, dari sifat-sifat tercela, wa adam ittisafi qalbihi bis sifatil hamidah, dan karena tidak bersihnya hati, ya, tidak bersihnya dengan sifat-sifat terpuji tadi. Dalam hatinya masih ada sifat-sifat tercela itu. Itulah sebabnya. Jadi kenapa zikir tidak membawa ketentraman? Karena hati orang yang berzikir itu masih dipenuhi sifat-sifat tercela. Itulah jawabannya. Kenapa zikir yang sudah dibaca ribuan kali, tapi begitu dia keluar rumah, dia lupa kepada Allah, bahkan dia berbuat maksiat, ternyata hati orang yang berzikir itu dipenuhi sifat-sifat tercela tadi. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, sebagaimana tentramnya hati ketika berzikir kita, tentram hati kita itu, rindu kita seperti itu, tidak melayang-layang dia. Berzikir kita tentram hati, kita lihat makhluk Allah, ingat itu ciptaan Allah. Ini termasuk namanya madad ilahi. Madad ilahi itu artinya bantuan Allah. Madad ilahi. Bagaimanapun kita belajar tentang khusyuk, kita pandai mengajarkan orang bagaimana sembahyang itu supaya khusyuk, tahu kita tentang metodenya, pandai kita mengajarkannya bagaimana sembahyang itu khusyuk, tapi dia tetap tidak khusyuk. Ada orang pandai mengajarkan tentang bagaimana cara sembahyang supaya khusyuk, tapi dia pun sembahyang tidak khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk ini merupakan madad ilahi, bantuan Allah. Belajarlah kita kemana-mana tentang cara sembahyang khusyuk itu. Bukan tak elok-elok, tapi kita mesti ingat khusyuknya sembahyang itu merupakan madad ilahi, bantuan Allah, yang Allah hanya berikan kepada orang yang siap untuk menerima bantuan itu. Kalau tidak siap, Allah tidak berikan. Dengan apa? Dengan membersihkan hati tentunya. Sejauh mana khusyuknya kita dalam sembahyang? Itu jawabannya. Sejauh manakah khusyuknya kita sembahyang? Maghrib tadi. Sejauh manakah khusyuknya kita sembahyang tadi? Sejauh mana kita memberi, sejauh mana Allah memberikan bantuan itu kepada kita, atau sejauh mana kita menerima bantuan itu dari Allah, sejauh itulah khusyuk kita. Oleh karena itu khusyuknya seorang itu berbeda dengan orang lain. Kita nih ada 100 orang, ada 200 orang atau lebih, khusyuk kita berbeda-beda dalam setiap sembahyang kita. Ada yang 10%, ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang sama sekali tak khusyuk. Tak apa-apa demikiannya. Baru mulai dia takbiratul ihram, dia sudah memikirkan hal ihwal dunia ini, bahkan dia merancang
merancang hal dunia dalam solat-solat dia. Karena sibuknya waktu, biarlah dalam maghrib nanti ku rancang bagaimana aku menyusun strategi pekerjaanku esok atau malam ini. Di perancangan itu, planning itu ada dalam solat. Agak diterima ada solat tu. Wallahu a'lam. Wasifatul mazmumah al-mani'ah liwurudil amdad, bermula sifat-sifat yang mencegah datangnya bantuan Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, setelah kita bicara, kita ingin tahu juga sifat-sifat mana sajakah yang mencegah datangnya bantuan Allah itu. Kita tidak sebutkan secara terperinci sifat-sifat tercela yang ada di setiap makom yang kita zikirkan itu. Jadi zikir 5.000, 1.000 hingga 11.000 itu untuk menghilangkan, membersihkan sifat-sifat tercela supaya hadir sifat-sifat terpuji. Lain orang, lainlah hasilnya. Maka di antara sifat yang mencegah datangnya bantuan Allah itu sehingga kita tidak tentram dalam setiap ibadah kita adalah kal kibri, kibir, sombong. Apa itu sombong? Seperti dia merasa bahwa dirinya lebih takwa dari orang lain. Dia merasa lebih mulia dari orang lain. Bila ada dalam hati kita perasaan seperti ini, maka itu namanya kibar, sombong. Dan kibar ini, sifat ini mencegah datangnya bantuan Allah kepada hati kita. Janganlah sekali-kali kita merasa bahwa diri kita lebih mulia, lebih baik dari siapapun, walaupun seorang yang kafir. Oh, ingat tuan-tuan sekalian, jangan kita merasa lebih mulia dari orang lain walaupun orang itu adalah orang kafir, non-muslim, yang tidak seakidah dengan kita. Jangan coba-coba kita merasa kita lebih mulia, lebih pantas dari orang kafir itu. Kenapa sebabnya? Karena kita tidak tahu akhir hayat kita nih, hanya Allah yang tahu. Akhir hayat si kafir itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita yang beragama Islam ini murtad, na'udzubillah, yang si kafir dia memeluk agama Islam dan mati dalam keadaan seorang muslim. Jadi kalau kita ada merasa demikian, artinya ada sifat sombong dalam hati kita, apalagi terhadap orang muslim lainnya. Ada orang Islam contohnya suka berjudi, ada yang berzina, ada yang minum arak dan lain-lainnya. Kita anggap itu sudah kotor, kita lebih mulia daripadanya. Kita melihat dia adalah ahli maksiat, hati kita bicara bahwa kita lebih mulia dari si penjudi, penzina dan minum arak itu. Hati-hati. Dan penyakit ini, penyakit merasa lebih mulia, lebih hebat ini, kadang-kadang hinggap juga kepada golongan thalabatul ilmi, penuntut ilmu agama. Hinggap juga kepada ahli-ahli ibadah. Maka ada orang yang dia rajin belajar ilmu agama, dia rajin ibadah, datang penyakit ini dan merasalah pada dirinya bahwa dia orang yang lebih mulia dari orang lain. Hati-hati. Ini biasanya datang penyakit ini. Padahal penyakit ini, tuan-tuan sekalian, mencegah kita dari menerima madad ilahi, bantuan Allah. Tak dapat kita ketentraman hati selagi kita ada sifat itu. Kita tidak boleh merasa lebih mulia, lebih takwa dari orang lain, karena ketakwaan itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Allah sebutkan, wallahu ya'lamu manittaqa. Jadi kita tidak tahu dan kita merasa lebih bertakwa walaupun dari penjudi dan ahli zina itu.
Kenapa kita berkata demikian? Jangan kita merasa lebih mulia dari seorang penjudi itu. Kenapa? Karena boleh jadi seorang penjudi, dosanya judi aja. Boleh jadi seorang yang meminum arak, dosanya itu minum arak saja. Sedangkan kita ada sombong, ada ria, ada iri, ada dengki. Lebih banyak dari dia lagi. Hati-hati. Kita cibir dia, kita hina, kita rendahkan. Manusia yang kotor, dia penjudi. Rupanya dosa dia judi itu aja yang belum bisa dihilangkannya. Yang kita nih merasa diri lebih mulia, kita ria, kita fitnah orang, lebih banyak dosa kita rupanya. Hati-hati. Dulu tuan-tuan sekalian, masa saya mengajar di seberang sana, audien saya itu golongan inilah. Orang-orang yang di penjara itu dikumpulkan semuanya, dibawa ke satu tempat. Pernah saya munajatkan itu dengan munajat syabrokan itu. Payah betul, yang pemabuk, segala dosa mereka kerjakan. Itulah audien kami. Berdakwah di pedalaman. Kalau berdakwah di masjid, itu sudah banyak ustadznya. Orang itu juga. Tapi dakwah di pasar, di sentral-sentral, di pusat-pusat perbelanjaan, siapa siki uangnya? Karena kebetulan kami orang dakwah, maka kami berdakwah di tempat-tempat seperti itu. Ada namanya mat rempit. Ini sama Malaysia, mat rempit itu kalau ni Honda guling dia. Tengah malam, belum boh. Itu adalah mad'u kami. Mad'u itu artinya audiennya lah ya, jemaahnya. Dan kami tidak pernah merendahkan mereka. Tidak pernah kami merendahkan mereka. Kami ajarkan untuk memahami Islam secara yang benar lah tentunya. Jadi hadirin hadirat sekalian, jadi kita pandang penjudi itu rendah, boleh jadi dosanya itu judi saja, dan dosa kita tak apa-apa. Ya, hati-hati. Jangan ada perasaan kita lebih mulia dari siapapun, sehingga kibir itu hilang, dan kita mendapat madad ilahi, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan bantuan dari Allah, kita berzikir tenang, baca Quran tenang, berselawat tenang, sembahyang pun khusyuk, berzikir pun kita bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang yang berlaku sombong di muka bumi ini. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, orang yang ada dalam hatinya sombong dipalingkan daripada bantuan Allah. Dari apa dia? Berupa khusyuk, nikmatnya ibadah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sombong itu hukumnya haram. Jadi kita lawan itu tawadhu. Jadi tuan-tuan sekalian, hendaklah kita pelihara tawadhu itu. Hakikat tawadhu itu kita merasa orang-orang yang selain kita lebih mulia dari kita. Maka Abdullah Al-Muzani pernah berkata, apabila engkau diwaswas atau dibisikkan iblis laknatullah bahwa engkau lebih mulia dari orang lain, kata beliau Abdullah Al-Muzani, bila engkau dibisikkan syaitan atau iblis bahwa engkau lebih mulia dari orang lain, maka perhatikanlah. Apa dia? Apabila kita melihat orang yang lebih tua dari kita, katakanlah dia lebih dahulu beriman dan bertakwa, dia lebih mulia dari aku. Apabila kita melihat orang yang jauh lebih muda dari kita, maka katakanlah, aku lebih dahulu bermaksiat kepada Allah, aku lebih pantas untuk masuk neraka, dia lebih mulia dari aku. Bila kita melihat orang kaya dari kita, maka katakanlah dia lebih banyak dari aku dalam berinfak, bersedekah, berwakaf dan lain-lain, dia lebih mulia, lebih pantas dari aku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita melihat orang yang lebih miskin dari kita, hisabnya lebih cepat dari kita, kan tak ada yang dihisab. Begitulah tawadhu.
Kalau kita hadirkan dalam hati kita, maka datanglah bantuan ilahi kepada kita. Dan Allah palingkan dari kita dari orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini. Wa qala ta'ala kadzalika yatba'u Allah 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Seperti demikian Allah mengunci mati, bukan tanggung nih, mengunci mati atas tiap-tiap hati yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, orang yang sombong itu Allah kunci hatinya, sehingga tidak akan bisa menerima bantuan. Ilmu memang bertambah, tapi manfaatnya tidak ada. Orang yang sombong menuntut ilmu itu, ya, dia menuntut ilmu, dia beribadah, dia sombong, tak ada guna ilmunya itu. Rajin menuntut ilmu, wawasannya bertambah. Dulu tidak tahu haram, dulu tidak tahu halal, sekarang sudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Tapi manfaat ilmu itu tidak didapatnya karena hatinya dikunci Allah. Payah orang seperti khusyuk ini. Boleh jadi orang-orang yang tinggal di pedalaman, sebagai seorang petani, sebagai seorang pedagang, contohnya peladang atau nelayan, yang mungkin mereka tidak pernah mengecap bangku sekolah, tapi mungkin mereka lebih khusyuk dari kita yang berpendidikan tinggi ini. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak cinta kepada orang yang sombong. Kalau Allah tidak cinta, tentu Allah tidak memberikan bantuan, tidak memberikan anugerah kepada kita semuanya. Kenapa kita sombong? Dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong itu. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, khusyuk contohnya ini. Khusyuk dalam sholat ini bukan perkara ilmu ini. Dia menyandang gelar master, doktor, profesor dan lain-lainnya. Itu tidak menjadi ukuran dia. Khusyuk itu bukan diukur dengan gelaran-gelaran itu. Jadi khusyuk ini bukan perkara ilmu. Profesor ya khusyuk salat, tidak begitu. Tapi khusyuk ini perkara madat. Khusyuk ini perkara madat, madat ilahi, bantuan Allah. Itu tergantung kesiapan kita. Banyak orang yang punya gelar yang tinggi-tinggi tapi tidak siap. Justru orang yang tidak sekolah siap menerima bantuan itu. Kalau kita merasa lebih kaya dan benar, itu tak salah lah pula. Dia di kampung itu memang dia yang kaya, betul pula tuh, itu tak salah itu. Yang kita herannya, udah upo tak ada, kaya tidak, apa pun tidak sombong. Jangankan Allah, Rasulullah kita pun benci. Tak ada diandalkan. Kadang orang yang sombong itu ada yang ditampilkannya. Ini apa pun tak ada. Allah paling tidak suka, Rasulullah juga paling tidak suka, apapun tak ada yang dibuatnya, ditampil dia menyombongkan diri. Kalau ada orang merasa kaya dan benar, itu tak salah, memang kaya dia. Bukan dia nak menuki-nuki aku paling kaya, bukan begitu. Yang tidak boleh itu merasa lebih mulia, takwa, bersih dan lain-lainnya, karena ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi ini maksud dari kesombongan itu. Urusan yang kita tidak tahu seperti merasa takwa, itu tak boleh lah.
Hadirin dan hadirat sekalian, itu yang pertama, satu penyakit yang menghalangi kita mendapatkan bantuan dari Allah, al-kibru, sombong. Yang kedua adalah wahubbud dunia, mencintai dunia. Apa itu dunia? Yang bila kita mencintainya menutup bantuan Allah. Apa pengertian mencintai dunia ini? Kalau kita cinta dunia, tertutuplah pintu bantuan Allah itu. Dunia itu adalah sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat. Itulah dunia. Apabila kita mencintai sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat, apapun sesuatu itu, maka itu mencegah datangnya madad ilahi tadi. Seperti mencintai kemaksiatan, mencintai barang-barang yang membawa kepada kemaksiatan, ini dunia namanya. Kalau kita mencintai sesuatu yang membawa kebahagiaan di akhirat, itu bukan dunia. Aku cinta duit. Kalau duit itu membawa kita bahagia di akhirat, itu tidak apa-apa. Cintailah duit itu. Kalau kita mencintai duit untuk bersedekah, ketika kita bersedekah bukan mengurangi harta, justru bertambah harta kita. Manakah harta kita? Ketika kita lepaskan dari tangan kita, itulah harta kita. Sedangkan yang ada di tangan kita, kita simpan, boleh jadi harta kita, harta bini kita, harta anak kita, atau keluarga dan lain-lainnya. Harta kita itu adalah harta yang kita lepaskan dari tangan kita. Yang masih kita simpan, itu bukan harta kita, tuan-tuan sekalian. Maka cintailah duit itu kalau duit itu membawa kebahagiaan di akhirat. Cintailah jabatan itu kalau jabatan itu membawa kebahagiaan di akhirat. Mencintai dunia yang mana kita membawa sengsara di akhirat, itu dunia namanya. Tak boleh. Dilarang oleh agama, dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada penyakit hubbud dunia ini, tidak datanglah madad ilahi ini. Wa syuruku anwaril awrad wal a'mal as-salihat ala safail qalbi min adh-dhunub wal aghzar. Memancarnya cahaya-cahaya wirid dan amal-amal soleh atas kebersihan hati daripada dosa dan kotoran. Jadi tuan-tuan sekalian, kemarin kita bicara tentang wirid dan warid. Jadi wirid yang dibaca, Al-Quran, selawat, istighfar, itu sebenarnya memantulkan cahaya ke dalam hati kita. Seperti apa terangnya cahaya itu? Seperti senter ketika kita pantulkan ke cermin. Kita pantulkan senter itu ke cermin. Sebesar apakah cahayanya? Tergantung cermin itu. Kalau kabur dia, kaburlah cahaya tadi. Kalau terang dia, maka teranglah cahaya tadi. Maka banyak-banyaklah kita berzikir, wirid dan lain-lainnya supaya memantulkan cahaya, supaya kita dapat merealisasikan innas salata tanha 'anil fahsyail munkar. Sembahyang itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kenapa? Karena sembahyang itu memancarkan cahaya. Itu sajalah dulu. Ya. Kita ni ada aturan yang silap ni. Kalau dah dihidupkan lampu, tuan guru pun tak bisa cakap apa. Marah orang nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun terpotong, mudah-mudahan ada manfaat dan dapat kita laksanakan, kita bersihkan hati kita. Membersihkan hati itu, kalau tuan-tuan ditanya apa hukum masuk suluk tu, kalau tujuan bersihkan hati, wajib itu. Sombong itu haram, riya itu haram, dengki itu haram, semuanya haram, mesti dibersihkan. Ya, masuk suluk lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.